Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Herawati dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensi sholat dalam Islam beserta hikmahnya bagi kehidupan umat manusia. Sholat. Apa sih sholat? Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hambanya kepada pencipta. As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, waman tarokaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Orang yang telah mendirikan sholat, dia telah mendirikan agama. Namun bagi siapa saja yang meninggalkan sholat, berarti dia telah menghancurkan agama. Ketentuan sholat dan kaifiahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Oke, di sini adalah ketentuan dari sholat atau urutan sholat dari pertama hingga akhir. Yang pertama yakni niat sholat. Yang kedua, mengangkat kedua tangan sehingga ibu jari setinggi telinga atau bahu. Telapak tangan menghadap ke kiblat. Kemudian takbiratul ihram yang lafadznya Allahu Akbar. Yang ketiga, masih berdiri tegak menghadapkan wajahnya ke arah sujud, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas pusar, membuka kedua kakinya kira-kira 4 jari. Yang selanjutnya yaitu membaca doa iftitah, lalu membaca isti'adah dengan siriyah atau suara pelan, mengeraskan atau membaca pelan basmalah sebelum Al-Fatihah. Yang keenam yakni membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rokaat sholat fardu maupun sholat sunnah jika menjadi imam atau sholat sendirian. Sedangkan jika sebagai makmum, maka membaca Al-Fatihah ketika imam membaca pelan dan mendengarkan bacaan imam ketika membacanya jahriyah atau suara keras. Yang ketujuh yakni membaca satu surat atau ayat dari Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat kedua maupun rakaat yang pertama. Yang kedelapan yakni bertakbir, lalu ruku dengan mengangkat kedua tangan, lalu bertasbih, tumakninah ketika ruku. Yang kesembilan yakni bangun dari ruku dan berdiri tegak dan membaca Sami Allahu liman hamidah dengan mengangkat kedua tangan. Yang kesepuluh yakni bertakbir, lalu turun untuk sujud dengan memperhatikan sunnah cara bersujud dan memperbanyak zikir. Yang ke-11 yakni bertakbir, lalu mengangkat kepala dan duduk, kemudian takbir lagi untuk sujud lagi, lalu bangun dari sujud dan bertakbir dengan mengangkat kedua tangan sebelum kedua kaki untuk meneruskan rakaat yang kedua. Yang selanjutnya yakni pada rakaat kedua melakukan apa yang telah dilakukan pada rakaat yang pertama. Sesudah itu duduk untuk tasyahud awal dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12 yakni pada rakaat ketiga dan keempat, cukup dengan membaca surat Al-Fatihah dengan sirriyah meskipun dalam keadaan sholat jahriyah. Kemudian duduk tasyahud akhir, lalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-10 yakni salam ke sisi kanan sebagai fardu, lalu salam ke sisi kiri sebagai sunnah. Di sini saya akan menjelaskan 8 dari beberapa hikmah dari sholat bagi kehidupan umat manusia. Yang pertama, yakni dapat mencerahkan wajah. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita diwajibkan untuk berwudu. Yang kedua, yakni menerangi hati. Orang yang telah menjalankan sholat, hatinya akan terasa lebih tenang ketika kita hanya fokus mengingat Allah. Yang ketiga, yakni menyehatkan badan. Yang keempat, menjadi faktor ketenangan dalam kubur. Yang kelima, yaitu menjadi sebab turunnya rahmat. Allah akan membukakan pintu rahmatnya kepada hambanya yang melaksanakan perintahnya dengan menjalankan sholat. Yang keenam, yakni
tempat keridhaan Allah, sebab sholat adalah sarana pendekatan diri kepada Allah. Yang ketujuh, yakni bernilai surga. Allah menjanjikan bagi hambanya yang menjalankan sholat 5 waktu dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang kedelapan, yakni menjadi tabir dari siksa neraka. Barang siapa yang menjalankan sholat 5 waktu, maka sholatnya kelak akan menjadi cahaya, hujah, dan penyelamat baginya pada hari kiamat kelak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.